Kalau kamu miskin, berarti kamu bodoh. Pernyataan ini kontroversial, tapi bener nggak ya? Apa iya orang miskin itu pasti bodoh? Kita akan kupas tuntas fenomena influencer IQ 150 ini. Apakah IQ itu segalanya? Apakah kekayaan itu bukti kesuksesan? Dan bagaimana caranya agar kita nggak terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan negatif yang bisa merendahkan diri kita dan orang lain? Pernyataan influencer tentang kemiskinan dan kebodohan ini memang menyakitkan dan bisa membuat banyak orang merasa down. Tapi sebelum kita ikut-ikutan marah nih atau merasa rendah diri, mari kita telaah dulu yuk faktanya. Apakah benar orang miskin itu pasti bodoh? Dan apakah kekayaan itu bukti kesuksesan? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu IQ. IQ atau Intelligence Quotient adalah skor yang menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang. Skor IQ biasanya diukur melalui tes standar yang menguji kemampuan kognitif seperti kemampuan verbal, logika, dan memori. Tapi, penting untuk diingat bahwa tes IQ itu punya batasan. Tes IQ hanya mengukur sebagian kecil dari kecerdasan manusia. Ada banyak jenis kecerdasan lain yang nggak diukur dengan tes IQ, seperti kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan kinestetik. Selain itu, skor IQ juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budaya. Orang yang tumbuh di lingkungan yang stimulatif dan mendapatkan pendidikan yang baik cenderung memiliki skor IQ yang lebih tinggi. Sebaliknya, orang yang tumbuh di lingkungan yang kurang mendukung mungkin memiliki skor IQ yang lebih rendah, meskipun potensi mereka sebenarnya sama. Jadi, kita nggak bisa menilai kecerdasan seseorang hanya dari skor IQ-nya. Kalau IQ bukan segalanya, lalu apa yang menentukan kesuksesan seseorang? Ada banyak faktor yang berperan dalam mencapai kesuksesan. Salah satunya adalah emotional intelligence atau EQ. EQ adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Orang yang punya EQ tinggi biasanya lebih sukses dalam berinteraksi dengan orang lain, memimpin tim, dan menyelesaikan konflik. Selain EQ, faktor lain yang penting adalah kerja keras, disiplin, dan ketekunan. Orang yang punya bakat dan kecerdasan tinggi tapi malas bekerja keras nggak akan bisa mencapai kesuksesan yang maksimal. Sebaliknya, orang yang punya bakat dan kecerdasan biasa-biasa saja tapi rajin bekerja keras dan pantang menyerah bisa meraih kesuksesan yang luar biasa. Pernyataan influencer tentang kemiskinan dan kebodohan ini bisa berdampak negatif terhadap self-esteem atau harga diri kita. Kalau kita terus-menerus mendengar pernyataan bahwa orang miskin itu bodoh, kita bisa mulai percaya bahwa kita memang bodoh dan kita nggak punya potensi untuk sukses. Pernyataan negatif ini juga bisa membuat kita merasa insecure dan nggak percaya diri. Kita jadi takut untuk mencoba hal-hal baru, takut untuk mengambil risiko, dan takut untuk gagal. Akibatnya kita jadi nggak bisa mengembangkan potensi diri kita secara maksimal. Makanya nih, penting banget untuk menjaga pikiran kita dari pengaruh negatif. Jangan biarkan pernyataan-pernyataan yang merendahkan diri kita menguasai pikiran kita. Ingatlah bahwa setiap orang punya potensi dan nilai yang unik. Kita semua berharga dan pantas untuk sukses. Influencer itu punya gaya dan strategi masing-masing. Nasihat orang tua mengatakan orang yang banyak omong dan tinggi hati suatu hari akan jatuh. Maka tetaplah rendah hati dan fokus dengan tujuan kita. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi perasaan rendah diri yang mungkin timbul akibat pernyataan influencer atau tekanan sosial? Nah, ada beberapa tips yang bisa kita terapkan. Pertama, kenali diri sendiri. Fokus pada kelebihan dan kekuatan kita. Setiap orang punya talenta dan potensi yang unik. Temukan apa yang kita kuasai dan kembangkan kemampuan kita di bidang tersebut. Kedua, berhenti membandingkan diri. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Fokus saja pada diri sendiri dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik hari lepas hari. Yang ketiga, bangun lingkungan yang positif. Berkumpullah dengan orang-orang yang suportif dan saling membantu satu dengan yang lain. Dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada cobaan dan kesulitan. Kadang kita merasa nggak adil dan bertanya-tanya, kenapa ini terjadi pada saya? Nah,
Kita bisa belajar dari kisah tokoh bernama Ayub. Beliau ini adalah seorang yang saleh, jujur, dan kaya raya. Tapi satu hari beliau kehilangan segalanya, kekayaan, keluarga, dan kesehatan. Beliau menderita penyakit kulit yang parah dan dicemooh oleh teman-temannya. Bahkan istrinya pun menyuruhnya untuk mengutuki Tuhan dan mati saja. Tetapi Ayub tetap teguh pada imannya. Ia percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik untuknya. Akhirnya Tuhan memulihkan Ayub dan memberkatinya dengan berlipat kali ganda. Kisah Ayub mengajarkan kita bahwa cobaan hidup itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Cobaan itu bisa membuat kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Tuhan. Sesuai dengan jawaban kita di awal, peranan keluarga dan pemerintah sangat penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Adakanlah pelatihan dan akses permodalan kepada setiap orang agar tidak ada lagi yang merasa bodoh. Sudah paham bahwa pernyataan influencer IQ 150 tentang kemiskinan dan kebodohan itu gak valid? Kita semua berharga, kita semua punya potensi, dan kita semua pantas untuk sukses. Jangan biarkan pernyataan-pernyataan negatif merendahkan diri kita. Tetaplah percaya diri, optimis, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin merasa down atau insecure dengan pernyataan influencer tersebut. Siapa tahu video ini bisa jadi sumber inspirasi bagi mereka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu ingat untuk multiply your talent and magnify your impact.